Selamat malam, malam-malam diselamatkan. Jumpa lagi di channelnya Senandika bersama saya Bayin. Kali ini kita akan membahas tentang krisis iklim. Di tengah-tengah kita telah hadir dua orang yang mengatasnamakan, yaitu dari SR. XR Garut. XR Garut. Apa itu XR? Kemudian misi visinya apa dan ekstensinya seperti apa? Kita akan ngobrol lebih jauh bersama Bung Sodik dan Bung Pahat. Siapa nih yang akan berbicara lebih dulu, Bung Sodik atau Bung Pahat? Kalau lebih lama pasti dia. Dia adalah pembicara saya. Pembicara, pengacara, Pak? Pembicara. Juru bicara. Juru bicara. Oh, juru bicara. Jadi siapa yang akan berbicara duluan? Ya langsung aja. Saya aja, oke. So, Jadi kalau jadi XR itu kan sebenarnya singkatan ya. XR itu singkatan dari Extinction Rebellion gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya tuh suatu extinction itu kepunahan, rebellion itu pemberontakan. Jadi pemberontakan yang menolak kepunahan lah gitu. Oh, gitu. Jadi bukan yang punah memberontak gitu. Iya. Karena Bukan. tanpa disadari kita sebagai manusia itu spesies yang hampir punah. Ya, betul. Kenapa bisa disebut manusia itu spesies yang hampir punah? Karena karena sekarang itu sedang terjadi krisis iklim yang bisa menyebabkan bumi itu sudah tidak layak huni oleh manusia, sehingga manusia bisa saja punah. Jika tidak menemukan Ya, solusi solusi untuk memperlambat krisis iklim atau menstop krisis iklim tersebut. Jadi krisis iklim itu beda dengan krisis ekonomi. beda. Beda. Iya. Dari namanya juga beda. Jadi lebih bahaya mana tuh krisis iklim dengan krisis ekonomi? Kalau dibilang lebih bahaya, dua-duanya bahaya. Ah, Cuma emang beda-beda aja gitu. Kalau ekonomi kan lebih ke krisis bisa tapi kalau Bisa menurut saya dipulihkan ya, gitu. tapi menurut saya lebih bahaya krisis iklim. Saya berpikiran nih, karena krisis iklim dapat menimbulkan krisis ekonomi. Seperti itu. Nah, krisis iklim tersebut apa tuh? Nah, jadi krisis iklim adalah sebuah keadaan krisis yang dialami masyarakat dunia karena perubahan iklim. Gitu, Pak. Seperti itu. Terus sekarang ini gitu lah. Seberapa parah sih krisis iklim tersebut? Nah, mengenai seberapa parah krisis iklim di waktu sekarang gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. IPCC pernah mengeluarkan suatu hasil riset gitu. Bisa dilihat, bisa dicari gitu, IPCC. Saya lupa lagi panjangannya apa. Yang jelas itu adalah sekumpulan peneliti-peneliti dari seluruh dunia yang dikhususkan atau spesifik bidangnya adalah untuk mengamati iklim bumi gitu. Nah, dalam jurnal itu disampaikan bahwa ya intinya gitu bahwa bumi dan manusia itu punya waktu 12 tahun dari yang namanya itu point of no return atau titik di mana kita tidak bisa kembali ke keadaan semula gitu. Jika jurnalnya karena jurnalnya dikeluarkan tahun 2018 dan waktunya 12 tahun, berarti kalau sekarang 2021 ya mungkin Sekitar 3 tahun 3 lagi. tahun, bukan maksudnya 9 2018. tahun lagi lah. 2018 ditambah 12 jadi 2030. 2030. Terus yang menyebabkan atau faktor utama dari penyebab krisis iklim tersebut itu? Kalau faktor utama ya salah satunya sih adalah pemanasan global. Ya, peningkatan suhu global. Itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh gas atau efek rumah kaca. Kalau bisa sering kita kenal ya dengan efek rumah kaca. Itu bisa terjadinya efek rumah kaca itu disebabkan oleh apa itu? Itu disebabkan karena banyaknya karbon dioksida yang terlepas ke atmosfer.
ada 4 kan, dari Gas rumah kaca gas itu rumah kaca itu ada karbon dioksida, nitrogen dioksida, nitrogen apa sih nitrogen bener kan? ya, Nitrogen dioksida, NO2 gitu misalnya. Atau N2O gas gitu. metana, sama satu lagi Sama satu lagi Veron. Itu penyumbang terbesarnya mana? Penyumbang terbesarnya sih kalau yang saya tahu ya, 70% dari emisi karbon di dunia itu hanya ditanggung jawabi, atau yang bertanggung jawab atas 70% emisi dunia itu hanya 100 perusahaan, yang notabene mayoritas perusahaan tersebut bergerak di bidang energi fosil gitu, minyak dan batu bara. Kalau yang harus bertanggung jawab itu adalah 100 perusahaan yang ada di dunia, apakah itu bisa dipidanakan atau dilaporkan? Sebenarnya kalau masalah birokrasi atau hukum gitu saya kurang paham ya maksudnya, tapi menurut saya sebagai manusia atau warga negara biasa gitu, saya yang sejauh ini bisa saya lakukan hanya memberitahu orang-orang atau mengedukasi orang-orang tentang krisis iklim ini sendiri dan bahayanya terhadap kehidupan kita yang akan mendatang gitu. Jadi itu berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan. Iya gitu, ada jurnalnya juga. Nanti Itu saya 100 perusahaan di bidang peternakan, jadi ada peternakan, ada perkebunan, energi fosil. Ya energi fosil sih yang paling Banyak. dominan. contoh seperti apa tuh energi fosil? Energi fosil itu ya minyak dan batu bara gitu. Energi yang dihasilkan dari karena fosil. untuk memproses minyak dan untuk memproses batu bara itu kan melakukan pembakaran. Sementara pembakaran itu menghasilkan karbon dioksida yang naik ke atmosfer. Nah, kembali lagi ke efek rumah kaca tadi. Yang dimaksud dengan efek rumah kaca dulu ya. Maksud rumah kaca adalah suatu gedung yang dindingnya itu terbuat dari kaca, sehingga panas matahari terserap di kaca, terus di malam hari si ruangan itu tetap hangat gitu. Nah, jadi efek rumah kaca bagi bumi itu adalah ketika atmosfer kita itu terlalu banyak gas rumah kaca. gas rumah kaca seperti tadi saya bilang ya, yang karbon dioksida, sehingga si panas itu karena gas-gas itu bisa menangkap panas, sehingga si atmosfer kita itu panas, sehingga bisa menyebabkan pemanasan global tersebut. Nah, sebenarnya gas rumah kaca itu memang dibutuhkan untuk bumi karena yang kita tahu ya planet tetangga kita kan suhunya tidak seideal bumi gitu untuk di layak huni ya, salah satunya karena atmosfer dan tidak adanya penangkap panas gitu. Jadi si permukaan atau atmosfer planet lain itu ada yang terlalu dingin atau ada yang terlalu panas kan. Nah, jadi maksudnya si manfaat gas rumah kaca untuk bumi itu sendiri kan untuk tetap menghangatkan si suhu permukaan bumi agar ideal untuk ideal untuk dihuni manusia gitu kan. Nah, karena gas rumah kaca ini terlalu banyak, kayak analoginya kayak kita pakai jaket gitu kan. Jaket itu untuk menghangatkan kita. Karena tubuh manusia juga kan menghasilkan panas ya. Nah, jika kita terlalu lama memakai jaket, apalagi ditambah sumber panasnya dari siang hari tengah hari gitu pakai jaket, lihat mantan gitu. Karena itu panas kan. Iya, jadi panas. Nah kan jadi overheat gitu. Nah, itu juga kurang lebih itu Iya. juga yang terjadi pada Bumi kita ini. cinta. Ya, tadi kembali lagi ke XR yang bahasa kita, saya sulit menyebutkannya lah bahasanya. Eksar aja. Eksar bisa XR disebut itu tadi kan pemberontakan untuk melawan kepunahan. Nah, bentuk-bentuk pemberontakannya itu seperti apa sih yang kalian lakukan itu? Kalau salah satu ya dari kan SR ini awalnya dari luar ya. Biasanya mengadakan sebuah demo damai, Aksi damai. Jadi berupa sewer gitu kan? Iya, berupa tersebut. Tapi untuk lebih spesifiknya untuk SR Garut kita itu belum mencapai ke sana gitu. Tapi kita ingin agar
orang-orang sadar gitu bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja karena krisis iklim tersebut. Jadi tujuan Exar Garut tuh ingin memberitahu orang-orang mengenai krisis iklim, untuk menyadarkan orang-orang terhadap krisis iklim. Dan salah satu yang jadi pasar kita adalah anak-anak muda. Soalnya mereka yang paling terancam daripada orang-orang yang lebih. Obrolan kita sebetulnya masih menarik dan masih banyak yang harus kita gali, tapi sayang karena durasi waktu, mohon maaf. Jadi sebelum ditutup saya minta closing statementnya dulu dari Bung Sodik dulu atau dari Bung Pak? Saya Bung Sodik, statement closingnya itu seperti apa? Kalau dari saya untuk teman-teman sebaya, teman-teman seusia saya yang masih muda gitu, milenial dan generasi Z gitu, marilah kita saya mengajak untuk sama-sama peduli akan isu krisis iklim ini gitu, yang menyangkut kelangsungan hidup kita kan. Percuma gitu kita belajar dari sekarang, bekerja dari sekarang, mengumpulkan uang gitu dari sekarang. Sewaktu-waktunya kita sudah sukses, sudah bisa mengumpulkan uang, sudah ya financial freedom gitu, tapi kita tidak bisa menikmati hasil jerih payah masa muda kita gitu, karena bumi kita sudah tidak layak huni, sudah ya tidak betah untuk ditinggali lah gitu. Jadi ada baiknya gitu dari sekarang kita mengubah gaya hidup kita untuk lebih eco friendly, lebih menjaga kelangsungan bumi kita gitu. Tempat. Kalau dari saya ya, terutama untuk anak-anak muda, marilah kita sadar bahwa bumi kita itu sedang tidak baik-baik saja, ada yang namanya krisis iklim. Marilah kita bergotong royong bersama untuk memperlambat atau bisa menstop krisis iklim ini. Dan jangan lupa terakhir follow IG XR Garut dan Extension Rebellion Indonesia, Extension Rebellion ID ya .id. Karena di sana banyak sekali yang bisa kita baca tentang krisis iklim. Oke, bumi adalah satu-satunya planet yang sangat layak huni bagi manusia. Mari kita merawat bumi sebagaimana kita merawat rumah kita sendiri, agar kita tetap bisa betah, bisa nyaman hidup di rumah ini. Karena bumi ini adalah bukan milik kita, melainkan warisan daripada anak cucu kita. Cek iklan. Sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Senandika.